Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Tengah. Perkenalkan, saya Nuruddin Johri SPD sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Nusa SPD sebagai coach. Perkenalkan, saya Tri Artamiawan SPD sebagai coach. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nursa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Nursa hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Ju. Oke, baik Pak Nursa. Hari ini kita akan supervisi terkait dengan kegiatan coaching yang akan Pak Nursa lakukan ya. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas coaching ini, ada beberapa hal yang hendak saya bicarakan dengan Pak Nursa ya. Nah, nanti ketika proses coaching saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak Nursa ya. Iya. Kemudian seperti apa alurnya nanti, alur tirta yang akan Pak Nursa terapkan. Kemudian bagaimana Pak Nursa nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Dan seperti itu ya Pak Nursa, hal-hal yang akan saya amati nanti ketika Pak Nursa melaksanakan proses coaching. Nah, untuk yang pertama nih Pak Nursa, kompetensi apa yang ingin Pak Nursa kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ada 3 kompetensi berarti Pak Nursa ya yang hendak diterapkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga hal itu yang lebih spesifik kira-kira yang mana nih yang akan Pak Nursa kembangkan? Ya, yang lebih spesifik saya akan kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif dan juga bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Itu yang saya akan kembangkan. Yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Pak Nursa ya, apa yang hendak Pak Nursa akan amati pada proses coaching. Kalau begitu, indikator ketercapaian proses coaching nanti ini seperti apa Pak Nursa? Kalau indikator ketercapaiannya, jadi nanti coach saya itu mampu menemukan solusi atau menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi. Itu indikatornya. Nanti dari indikator itu coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik, terima kasih Pak Nursa atas jawabannya. Silakan Pak Nursa melakukan proses coaching bersama coachingnya. Siap. Assalamualaikum Pak Nursa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Nursa? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Pak Atta? Alhamdulillah baik juga Pak Nursa. Keluarga baik di sana? Alhamdulillah baik semua. Jadi sesuai kemarin Bapak Atta sudah WA saya, jadi ada yang ingin dibicarakan. Apa kira-kira yang kita Betul bicarakan? Pak. Jadi menurut yang saya WA kemarin, saya ingin bercerita kepada Bapak ada permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Oh, ada permasalahan. Berarti penting sekali itu Pak ya? Penting sekali Pak bagi saya Pak. Kalau begitu kira-kira dari pembicaraan kita nanti ini apa yang ingin Pak Atta dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini? Yang ingin saya dapat dari pembicaraan dengan Bapak ini, saya ingin mendapatkan solusi Bapak dari permasalahan saya nanti. Oh, jadi ingin solusi. Iya. Nah,
Kira-kira permasalahannya seperti apa? Baik Pak, saya izin bercerita Pak. Permasalahan saya itu di dalam kelas Pak ya. Kalau pagi itu anak-anak sepertinya semangat sekali belajar, jadi cepat menerima. Tetapi yang jadi permasalahannya itu ketika sudah siang hari Pak, mereka itu banyak yang tidur, banyak yang ngantuk, dan juga kalau ada yang tidak ngantuk itu mereka suka mengganggu temannya Pak. Oh, jadi ini permasalahan di kelas. Ketika siang hari anak-anak itu apa? Ya, suka ngantuk. Suka ngantuk, suka lari-lari, pokoknya ribut begitu. Nah, kalau seperti itu suasananya Pak Atta, apa yang pernah Pak Atta lakukan sebelumnya? Kalau sebelumnya Pak sih saya mengajar seperti biasa Pak, menggunakan kadang saya ceramah Pak ya, kemudian juga memberikan materi, memberikan catatan, memberikan tugas seperti itu Pak. Tapi memang saya tidak tahu kenapa mereka bisa ngantuk, bisa mengganggu temannya, dan cenderung mereka juga kelihatan bosan belajar. Kalau terkait dengan metode atau sudah dilakukan atau apa yang sudah dilakukan di kelas itu pada saat proses pembelajaran siang? Kalau terkait metode sih Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, selama ini sudah mencoba sih yang sebaik-baiknya dengan tadi itu ceramah, dengan memberikan tugas berupa LKPD, dan juga kadang memberikan mereka tugas di luar Pak, belajar di luar ruangan gitu. Tapi ya masih saja ada yang kelihatan bosan gitu Pak. Nah, kira-kira dari tadi kan ada masalah anak-anak, perubahan seperti apa yang ingin Bapak Atta inginkan nantinya setelah kita coaching ini, perubahan apa yang ingin Pak Atta inginkan? Kalau perubahan yang saya inginkan sih Bapak tentu ingin melihat murid saya itu semangat Pak, semangat belajar, ngantuknya itu hilang, kemudian terutama nih yang teman-temannya suka mengganggu ini ya tidak lagi mengganggu temannya. Itu Pak yang saya harapkan. Itu sudah parah sekali atau istilahnya, kalau kita ini pakai level ini Pak Atta ya, kita pakai level kan. Kalau yang sempurna itu level 10. Kira-kira murid Bapak ketika ribut atau itu proses belajar itu kira-kira di level berapa? Ya sebentar Pak ya, kalau kita berikan angka Pak pakai mungkin sekarang itu keparahannya sudah di level 7 sepertinya Pak ya, hampir 70%-nya itu terlihat bosan Pak ya, ngantuk gitu. Berarti kalau 70% sudah mendekati itu Pak ya, sudah mendekati, berarti tinggal sedikit. Berarti tidak keseluruhan atau belum, istilahnya tidak setengahnya yang nakal begitu, berarti baru 70%. Nah, jadi Bapak inginkan itu di level berapa sebenarnya? Tadi kan sudah 70%, itu bagus sebenarnya, tapi ada yang sedikit ya, bisa 3 atau 4 orang yang masih begitu. Harapannya sih Bapak, kalau kita sebagai seorang guru yang menginginkan semua murid kita baik, sukses, dan nanti bisa bermanfaat, itu harapan saya bisa di angka 100 Pak, di angka 10 ya, kondusif semua. Nah, kira-kira untuk mencapai level yang 10 itu, ini kan Bapak sering melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira usaha yang perlu dilakukan itu apa? Usaha ya Pak ya. Sepertinya memang setelah melihat kendala yang tadi Pak, saya mungkin nanti bisa memanfaatkan IT sebetulnya Pak ya, karena memang sebelumnya itu tidak memanfaatkan teknologi Pak. Dan juga mungkin nanti saya bisa terapkan dengan metode yang lebih bervariasi, tidak hanya dengan ceramah Pak. Mungkin nanti saya bisa belajar dari teman saya yang sering ikut pelatihan Pak, dengan metode-metode yang didapatkan mungkin saya bisa terapkan di kelas saya. Iya, nah itu bagus sekali itu Pak. Berarti rencananya ini bagus sekali, yaitu Bapak akan memanfaatkan IT, kemudian Bapak juga akan menerapkan metode yang bervariasi, dan juga akan konsultasi dengan guru yang lain. Itu bagus sekali Pak Atta itu ya. Nah, kalau itu rencana ini
perlu diterapkan segera. Rencana Bapak itu kapan untuk terapkan yang seperti Bapak katakan tadi? Insya Allah Pak, segera Pak. Segera. Karena menurut Bapak juga Iya. ternyata baik dan Iya. bagus. Setelah ini mungkin saya rancang dulu pembelajarannya dan besok saya terapkan langsung Pak. Selain dari yang 3 tadi itu bagus sekali. Kira-kira apa lagi yang perlu Bapak lakukan sehingga terdapat angka yang 10 tadi, level 10. 10 ya. Ya. Apa ya Pak ya, mungkin nanti saya bisa tentu dengan belajar Pak ya, Iya, belajar belajar. di YouTube dengan otodidak bagaimana, atau saya bisa melihat begitu guru-guru senior, guru-guru yang kreatif di YouTube. Iya. Mungkin saya bisa tiru nanti cara mengajarnya supaya anak-anak saya tidak bosan lagi ketika belajar. Ya, jadi ini bagus semua ini Pak Arta. Nah, jadi kan kita sudah banyak bicarakan tentang bagaimana mengatasi masalah yang tadi Pak Arta. Nah, bisa nggak Bapak beri gambaran kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi? Kan tadi Bapak memberikan ini solusi ini. Nah, kira-kira bisa nggak berikan gambaran nanti setelah dilakukan di kelas? Jadi gambarannya Pak ya, dari permasalahan saya ternyata saya juga bisa dapat menyelesaikannya dengan tadi saya dapat rangkum Pak ya, dengan menggunakan metode yang lebih bervariatif, kemudian memanfaatkan teknologi Pak ya, mungkin nanti saya bisa gunakan LCD, video dan semacamnya di dalam kelas, kemudian meminta bantuan atau berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, atau mungkin nanti bisa juga di lintas sekolah Pak ya, saya minta bantuan dengan rekan sebungkus saya gitu. Kemudian terakhir yang bisa saya lakukan tadi YouTube itu Pak, menonton, kemudian nanti bisa meniru dengan istilah yang pernah saya dengar itu ATM. Oh, ada istilah ATM. Amati, tiru dan modifikasi gitu. Ya, seperti itu Pak. Iya, luar biasa sekali Pak Arta. Nah, kira-kira kan tadi mau segera ini Pak. Saya ingin tahu segeranya itu kapan, biar kita tahu nanti misalnya besok atau lusa tanggal sekian, biar kita tahu kapan mau diterapkan seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kalau kapan Pak ya, semenjak duduk dengan Bapak ini saya jadi lebih semangat untuk berbuat Pak. Jadi insya Allah nanti setelah ini Pak pulang di rumah saya rancang pembelajarannya, kemudian sebisa mungkin besok pagi saya langsung terapkan Pak ya. Saya nanti mungkin bisa pinjam LCD di sekolah sebelah Pak. Kebetulan di sekolah sedang rusak LCD-nya. Ya, itu usaha yang bagus Pak Arta. Jadi kita sudah dapatkan solusi, kemudian Bapak juga sudah memberikan rencana yang bagus sekali dan waktu untuk melaksananya bagus sekali itu Pak Arta. Jadi terima kasih untuk hari ini. Nah, tapi saya ingatkan nanti kalau sudah melakukan action, tolong dikasih tahu apa hasilnya ya. Mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut nanti Pak Arta. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak Nursa, Ya. bagaimana dengan proses coaching yang tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, luar biasa ya, karena memang saya perhatikan juga sudah luar biasa ya. Kemudian bagaimana Pak Nursah menilai sendiri performa dari kompetensi yang ingin ditingkatkan tadi itu? Jadi saya lihat coach saya bersemangat juga luar biasa. Dia sudah melakukan alur tirta, yaitu dia mulai menjelaskan tentang tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawabnya. Iya, saya sudah dia buat rencana, kemudian dia buat deadline untuk melaksanakan tugasnya. Itu buat. Berarti sudah terlihat ya, alur tirtanya itu. Kemudian apa yang membuat Pak Nursah bisa menilai demikian? Apakah coachingnya tadi menyampaikan dengan jelas solusi dan langkah-langkahnya seperti apa? Jadi pertama coach saya itu fokus, ya fokus. Kemudian ketika saya menanyakan pertanyaan yang berbobot, dia menjawab sesuai dengan alurnya. Jadi dia juga bisa menyelesaikan solusinya sendiri, tanpa saya bantu, tapi saya pancing.
Jadi dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi sendiri. Oke. Dan saya juga sudah mengamati berdasarkan hasil pengamatan saya, apa yang Pak Nursah lakukan itu sudah tinggi dari standar kita ya. Pak Nursah menyampaikannya dengan runtut, secara jelas. Kemudian Pak Nursah berikan kehadiran penuh atau presennya sudah masuk. Lalu Pak Nursah mampu mendengarkan dengan aktif, mencatat kata kunci juga itu penting Pak Nursah ya. Kemudian Pak Nursah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot yang mampu memberikan penguatan kepada coach untuk memberikan alternatif solusi. Semuanya itu sudah masuk ya Pak Nursah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana menurut Pak Nursah dengan penilaian saya yang tadi? Ya, Ya, berterima kasih sekali Pak Jus. Ya, jadi sesuai dengan keinginan kita, iya betul. alhamdulillah semua tercapai dan Pak Jus juga sudah menilai. Jadi kedepannya harapan kita itu lebih bagus lagi. Nah, namun demikian juga Pak Nursah, saya melihat hal-hal yang perlu ya Iya. Pak Nursah tingkatkan, terutama dalam memberikan tadi pertanyaan yang berbobot itu. Pak Nursah bisa menggali lebih dalam siapa yang beliau libatkan nantinya ya, dapat memberikan coach itu. Demikian bagaimana dia mengajak orang lain karena belum terlihat tadi ya, ada kolaborasinya belum di sana. Jadi Pak Nursah harusnya bisa memberikan pertanyaan pemantik bagaimana menghadapi jika terjadi tantangan seperti ini, bagaimana solusi yang perlu kita laksanakan gitu ya. Ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya itu seperti apa tadi Pak Nursah? Ya. Saya sudah mengatakan kepada coach saya bahwa nanti kalau dia sudah menerapkannya di dalam kelas, kita akan ketemu lagi untuk membahas lebih dalam dan juga apa yang dia rasakan, apa yang dia temukan masalah. Itu kita akan bicarakan lagi. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih oleh Pak Nursah bagaimana meningkatkan performa sebagai coach ini? Oh iya. Jadi pertama memang benar kita harus menjadi pendengar yang aktif. Iya, betul. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang aktif, maka kita akan lihat nanti jawaban dari coach kita itu dengan kata-kata kuncinya itu kita akan temukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sehingga kita dapat menggali potensi dari coach itu. Nah, ketika kita sudah bisa menggalinya, kita identifikasi, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya tujuan dari coaching itu. Sangat luar biasa sekali Pak Nursah apa yang Pak Nursah akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Nursah sendiri terkait dengan pengalaman menjadi coach ini. Nah, kemudian siapa yang dapat Pak Nursah libatkan ini untuk meningkatkan performa diri Pak Nursah? Ya, yang saya libatkan terutama ini senior-senior saya yang sudah lulus CGP duluan, kemudian kepala sekolah juga saya akan libatkan di sana, dan juga murid-murid saya. Kenapa saya bilang murid-murid? Karena kita akan temukan permasalahan itu di murid. Nah, jadi ketika kita temukan permasalahan di murid, kita akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru yang lain, senior maupun sekolah lain. Luar biasa sekali Pak Nursah ya. Jadi ini hasil dari pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang Pak Nursah lakukan. Semuanya sudah terlihat. Alur tirtanya, kemudian kompetensi IT coachingnya juga sudah mantap. Alur tirtanya sudah sistematis sekali Pak Nursah. Jadi sejauh ini hasil yang Pak Nursah dapatkan dalam proses supervisi ini sudah dapat dikatakan sangat bagus Pak Nursah. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Nursah, nah apa harapan Pak Nursah terkait dengan proses supervisi kita hari ini? Harapan saya, jadi kompetensi saya semakin meningkat, kemudian pengalaman maupun ilmu saya meningkat, dan juga saya bisa menerapkan coach ini kepada orang lain. Ya, bukan hanya di teman guru sejawat, tapi nanti coach ini bukan hanya di pendidikan. Biasa, Ya, di luar pendidikan juga bisa kita manfaatkan. Karena coaching ini bermanfaat sekali. Betul, Pak. Ya. Saya setuju. Selain dari kesadaran diri, kemudian emosi juga kita dapatkan dari coaching ini.
Nah, sebagai refleksi Pak Nursah Ya. terhadap proses yang kita lakukan hari ini, apa yang Pak Nursah dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang saya dapatkan pertama, jadi ketika kita berbagi, ternyata apapun kesulitan kita, ya itu akan kita temukan masalah Solusinya, solusinya. betul Ya. sekali Pak Nursah. Dan juga perasaan juga akan ketika kita berbicara dengan orang lain itu agak nyaman. Ya, betul. Kita Pak tidak pendam-pendam sendiri. Jadi luar biasa kalau kita melakukan coaching dengan orang lain. Luar biasa sekali Pak Nursah ya. Apa yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan ya dapat memberikan gambaran pada kita bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran ya. Kita berbagi, kita share dengan orang lain karena tidak mungkin kita berjalan sendirian. Kita pastinya membutuhkan orang lain dalam membantu dan melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Pak Nursah Ya, untuk sama-sama. pertemuan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.